Judul kegiatan yang kami ajukan yang pertama yaitu pelayanan kesehatan pencegahan COVID-19 pada pemudik di wilayah RT 7 kali Dilem Lumajang di masa libur Lebaran. Lalu kegiatan kedua pembagian COVID kit pada penduduk RT 4 Kedunganyar, Surabaya. Target dan segmen masyarakat pada kegiatan pertama adalah pemudik RT 7 kali Dilem Lumajang, sedangkan kegiatan kedua yaitu penduduk RT 4 Kedunganyar, Surabaya. Lokasinya pada kegiatan pertama yaitu di RT 7 kali Dilem Lumajang, sedangkan pada kegiatan kedua dilaksanakan di RT 4 Kedunganyar, Surabaya. Untuk instansi yang terlibat pada kegiatan kami, yang pertama petugas kesehatan dan Satgas COVID-19 di wilayah Lumajang dan Surabaya, serta pejabat dan petugas RT setempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Mei. Next. Untuk total biaya pada kegiatan 1 menghabiskan biaya sebesar Rp3.747.000. Sedangkan pada kegiatan kedua menghabiskan biaya sebesar Rp2.872.700. Untuk nama anggota tim dan peran kami masing-masing, yang pertama ada Evelyn Marta Limanda dengan peran mengkoordinir tim, menghubungi mitra, serta mendesain poster dan kartu ucapan. Untuk Nyuwandari Ardelia Wardani memiliki peran mencari alat dan bahan, mengelola dan mengatur keuangan kegiatan pertama. Serta yang terakhir Elizabeth Pamela Kusuma Dewi memiliki peran mencari alat dan bahan, serta mengelola dan mengatur keuangan pada kegiatan kedua. Next. Analisis situasi. Kata mudik sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Di masa menjelang Lebaran ini terutama, banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan mudik Lebaran untuk bertemu sanak saudara. Di era pandemi seperti ini, nyatanya membatasi para pemudik untuk melaksanakan mudik Lebaran dikarenakan berpotensi dalam penyebaran virus COVID-19. Bahkan diketahui bahwa jumlah kasus penderita COVID-19 selalu naik di masa libur Lebaran karena banyaknya masyarakat yang berkerumun dan berkeliaran di masa pandemi. Selain itu, banyak sekali ditemui pemudik yang tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti tidak mau melaksanakan swab ketika hendak keluar kota, hingga tidak mempersiapkan kebutuhan untuk menjaga protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka penderita COVID-19 di Indonesia tidak kunjung mereda. Kasus tersebut bisa dilihat di daerah Surabaya, khususnya di wilayah Kedunganyar, dan di wilayah Lumajang, khususnya di wilayah Kali Dilem. Next. Permasalahan terjadi. Di masa libur mudik Lebaran, banyak sekali masyarakat yang ingin bertemu dengan keluarga besar dan memutuskan untuk pulang kampung. Namun, jika dilihat dari data kenaikan COVID-19 pada tahun 2021 dan 2020, ditemukan lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi. Pada tahun 2020, ditemukan kenaikan kasus sebesar 69 hingga 93%, dengan kematian sebesar 66%. Lonjakan yang terjadi dikarenakan banyaknya sekali masyarakat yang ingin melaksanakan mudik Lebaran, namun tidak mau mematuhi protokol kesehatan, seperti melaksanakan swab, memakai masker dengan benar, serta menjaga kebersihan tangan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan adanya pembagian COVID kit, serta memberikan layanan tes swab antigen bagi para pemudik maupun masyarakat setempat. Untuk manfaatnya sendiri, agar masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan swab antigen secara gratis, serta mendapatkan COVID-19 kit secara gratis sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegiatan yang pertama, yaitu pelayanan kesehatan pencegahan COVID-19 pada pemudik di wilayah RT 7 Kali Dilem di masa libur Lebaran. Kegiatan ini berupa pemberian layanan swab antigen kepada pemudik yang datang ke RT 7 Kali Dilem. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona. Tes ini lebih diutamakan kepada pemudik yang datang ke daerah RT 7 Kali Dilem agar tidak terjadi adanya penularan virus COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan 3 hari sebelum Lebaran pada pukul 8 pagi hingga 3 sore di Balai Desa Kali Dilem dengan menyediakan antigen sebanyak 100 set. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kami melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Ketua RT untuk membagikan poster agar para pemudik atau keluarga pemudik ini mengetahui informasi tersebut. Next. Selanjutnya, kegiatan 2 yaitu berupa pembagian COVID kit pada penduduk RT 4 Kedunganyar, Surabaya. Nah, bentuk kegiatannya itu merupakan pembagian kit kepada penduduk RT 4 yang berupa
masker, hand sanitizer, tisu antiseptik, dan kartu ikatan. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1, 3, dan 4 Mei yang bertepatan dengan libur Lebaran. Lalu untuk pukul pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal pukul 9 hingga 3 sore. Lalu untuk tempat pelaksanaan di Balai Desa wilayah setempat, dan jumlah kit total yang kita sediakan yaitu 150 kit dan dibagi menjadi 3 hari hingga 1 hari maksimal membagikan 50 kit. Lalu untuk bentuk kartu wisatanya yaitu berisikan tentang bahwa kita dapat menjaga kesehatan kita dengan melakukan cuci tangan, menjaga jarak, melaksanakan vaksin, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah, untuk isi kitnya sendiri berisi masker KF94 sejumlah 2 pieces, lalu hand sanitizer dengan ukuran 50 ml, dan tisu antiseptik saset yang berisikan 1. Lalu untuk pouch kitnya sendiri kita memilih ziplock pouch sehingga barang tersebut dapat digunakan kembali untuk keperluan lainnya. Kemudian adalah ringkasan RAB pada kegiatan 1 untuk honorarium sebanyak 600.000, kemudian pembelian barang habis pakai sebanyak 2.520.000, belanja barang operasional sebanyak 427.000, serta biaya perjalanan sebanyak 200.000, yang kemudian di total berjumlah 3.747.000 rupiah. Next. Lalu untuk ringkasan RAD pada kegiatan 2 yaitu biaya honorarium sebesar 270.000 dengan persentase 9%, lalu pembelian barang habis pakai sejumlah 1.802.700 rupiah dengan persentase 93%, lalu belanja barang operasional sebesar 600.000 dengan persentase 21%, dan untuk biaya perjalanan sejumlah 200.000 dengan persentase 7% dengan total biaya sebesar 2.872.700 rupiah. Baik, selanjutnya adalah rincian RAB pada kegiatan 1. Honorarium ini diberikan kepada petugas kesehatan yang melakukan swab antigen dengan subtotal 600.000, kemudian pembelian barang habis pakai berupa alat antigen swab, tisu untuk dibagikan kepada sasaran, mamirat petugas, mamiri petugas, dan mamiri sasaran dengan subtotal 2.520.000. Lalu selanjutnya yaitu belanja barang operasional berupa sewa sound system dan mikrofon, kemudian buku, ballpoint, print poster, print surat, sekat pembatas meja, dan termogan dengan subtotal 427.000, serta biaya perjalanan selama 2 bulan dengan subtotal 200.000. Total pengeluaran yaitu pada kegiatan pertama sebanyak 3.747.000. Next. Lalu untuk rincian anggaran biaya dari kegiatan 2 yaitu biaya untuk volunteer sebanyak 3 orang dengan per orang 30.000 dengan jumlah total 270.000. Lalu untuk pembelian barang habis berupa zipper pouch, masker KF19, lalu tisu antiseptik, hand sanitizer berukuran 50 ml, greeting card, lalu mamirak untuk volunteer, mamiri untuk volunteer, dan mamiri sasaran dengan total 1.800.2.700. Lalu untuk barang operasional yaitu sewa sound system dan mikrofon untuk 3 hari yaitu dengan jumlah total 600.000, dan untuk transportasi berupa biaya ongkos kirim dan bensin perjalanan dengan jumlah total 200.000, dan untuk total anggaran yaitu sebesar 2.872.700. Baik, selanjutnya di sini ada tabel jadwal kegiatan. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan analisis situasi pada minggu pertama di bulan April, kemudian melakukan persiapan pada minggu kedua dan ketiga di bulan April, selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada minggu keempat di bulan April, dan terakhir yaitu evaluasi di 2 minggu pertama pada bulan Mei. Selanjutnya, pada kegiatan kedua dilaksanakan analisis situasi di minggu pertama dan kedua di bulan April.
Persiapan dilaksanakan di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan April. Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Mei di minggu pertama, serta evaluasi dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Mei. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.